Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari, melawan semua yang congkak dan angkuh, melawan yang meninggikan diri, semuanya akan direndahkan. Perikopnya ini berjudul Tuhan melawan bangsa yang congkak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Dikatakan di ayat 11, manusia yang memandang dengan congkak akan direndahkan. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagai anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, kita melihat bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, sepertinya hidup kita kok tidak mudah. Begitu banyak tantangan yang kita alami. Bahkan ketika kita mulai agak menyerong ke kiri, Tuhan itu langsung menegur kita. Entah itu melalui firman atau melalui teguran-teguran yang kita mengerti dan kita peka bahwa ini pasti Tuhan mau tegur saya agar saya berbalik dari jalan yang akan membawa saya menuju kepada maut dan akan membuat saya jauh dengan Tuhan. Tetapi kita melihat orang-orang di luar sana yang hidupnya bahkan seakan-akan tidak butuh Tuhan, hidup tanpa Tuhan, menganggap dosa itu adalah hal yang wajar. Bahkan ketika ada yang menegur pun tidak didengarkan, diabaikan. Jadi sekarang itu berdosa pun merasa bangga. Malahan orang yang hidup takut akan Tuhan pun diejek-ejek. Sok suci lah, sok rohani, sok kudus lah. Tuhan-Tuhanan lah. Seperti itu. Bahkan dijauhi dari perkumpulan orang-orang yang sombong dan angkuh ini. Nah, kalau kita tahu sejarahnya bahwa Tuhan ini ingin mendidik bangsa Israel untuk kembali dan berbalik kepada Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Jadi jangan kita berpikir, kok enak ya mereka hidup tidak karuan, bahkan foya-foya, senang-senang hidup dalam dosa, kok seakan-akan tidak ada masalah pergumulan, seakan-akan tidak ada penghukuman dari Tuhan, seakan-akan Tuhan melihat mereka tidak Tuhan. Kayak sepertinya Tuhan biarkan mereka hidup seperti itu. Teman-teman dikasih Tuhan, sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan yang ingin Tuhan pun mau mereka berbalik. Mungkin mereka mendengar firman, tapi mereka abaikan. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Itu pilihan mereka, itu hak bebas. Tapi suatu hari di sini, Tuhan akan tetapkan untuk melawan semua yang congkak dan angkuh, melawan yang meninggikan diri, semuanya akan direndahkan. Jadi, kalau kita merasa orang-orang di luar sana yang hidup dalam dosa itu enak-enak aja, kita harus belajar kebenaran. Seharusnya kita bukan membanding-bandingkan hidup kita dengan mereka, tapi kita merasa kasihan dengan mereka. Karena suatu hari Tuhan akan tetapkan untuk membinasakan mereka jika mereka tidak mau berbalik dan bertobat. Terkadang kita suka dengar firman yang mengenakan telinga. Tapi di zaman sekarang, teman-teman, biarlah firman yang keras itu menegur kita sehingga kita berbalik dan bertobat. Karena sudah tidak ada waktu lama lagi kita meninakbubuhkan hidup kita dengan firman yang seakan-akan Tuhan itu ketika kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan mengampuni. Kita seakan-akan menyia-nyiakan kasih karunia. Kemurahan Tuhan akan ada ketika kita minta ampun. Kemurahan Tuhan akan
Tuhan berikan dengan pengampunan dosa. Tapi jika kita benar-benar hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Taat demi hari taat, demi bulan taat, demi tahun taat. Dengan air mata, dengan bercucuran air mata kita terus taat melakukan firman. Maka kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang akan melihat bahwa hidup kita ada Immanuel, Allah beserta kita. Bukan kita mencuri kemuliaan, tapi melalui hidup kita, nama Tuhan dia akan dipermuliakan. Tinggal kita saja yang memilih, teman-teman. Maukah kita hidup di dalam ketaatan untuk kemuliaan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita? Atau kita hidup terus dalam dosa, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Belajarlah hidup taat, jadilah orang yang rendah hati, belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena jika kita tidak mau berbalik dan bertobat, ada hari yang telah Tuhan tetapkan untuk merendahkan semua orang yang angkuh dan sombong. Firman Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Shalom dan God bless you.